Nah, oke, kita lanjut nih Fer, ngobrolin tentang. Nah, kan kita tahu nih bahwa kebanyakan para orang tua atau generasi-generasi yang lebih tua dari kita nih nganggap bahwa game nih ngabisin waktu, game nih buang waktu, game nih merusak game. Nah, kalau menurut pandangan Ferry sendiri nih, nah sebagai pelaku game lah, pelaku streamer yang memberikan dampak positif. Nah, pandangan Ferry seperti apa sih sebenarnya kalau boleh bicara tentang games itu sendiri, menjawab stigma negatif gitu kan dari orang-orang di luar sana. Nah, seperti apa nih Fer? Kalau pemikiran saya pribadi ya Pak, saya tidak nyalahkan sih sebenarnya orang-orang di luar sana yang ngasih game itu stigma negatif. Karena ya yang mereka tahu tentang zaman milenial sekarang kan beda dengan zamannya mereka dulu. Oh iya, benar-benar. Jadi kayak saya ambil contoh misalnya orang tua saya sendiri lah kan. Orang tua saya tuh sampai saya pertama kali dapat gaji itulah dari situ. Titik baliknya di situ, berubahnya di situ. Tapi dari sebelum dapat gaji sampai ke belakang, ya hidup saya jelek terus Pak. Jelek terus pokoknya. Tidak ada masa depan pokoknya, tidak ada masa depan. Tapi ya saya tidak bisa nyalahkan hal itu karena kan hidup zamannya mereka dengan zaman kita itu kan beda. Kayak misalnya ibu saya guru, sekarang disuruh bikin RPP pakai Excel, udah bingung, udah nanya segala macam kan ini kayak gimana bikin, karena ya di zaman mereka kan mereka masih pakai mesin tik, mereka masih kertas, jurnal gitu ya. Mungkin lebih ke apa ya Pak, gimana ya bilangnya ya zamannya kita sama mereka tuh memang beda gitu kan. Yang jadi tugas sebenarnya yang jadi ini ya tugas kita lah, misalnya saya sebagai anak misalnya gitu kan. Gimana caranya buat ngejelasin ke mereka kalau game itu ndak seperti yang mereka pikirkan. Nah kayak gitu ya, caranya kayak gimana ya, masing-masing beda lah. Mungkin ada yang harus kayak saya dulu, harus menghasilkan dulu, mungkin baru orang tuanya percaya gitu kan. Atau mungkin ada yang ikut e-sport misalnya gitu kan, bisa berprestasi, bisa kayak sampai gitu bisa sampai keluar negeri mewakili Indonesia gitu kan. Mungkin ada cara lain. Yang pasti ya kalau misalnya ini kita tidak boleh nyalahkan orang-orang itu sebenarnya. Semua itulah bijaknya seorang Pak Munion. Jadi kerennya Pak Munion. Jadi stigma tadi ya benar, nggak harus kita lawan dengan yang sama gitu kan. Tapi memang kita menunjukkan bukti mungkin bukti bahwa ini loh game, bahwa tidak semua stigma negatif itu benar. Nah, jadi keren banget tuh. Apalagi memang sekarang kan perkembangan dunia game kan udah sangat pesat dan memang di depan mata kita juga banyak dukungan. Kayak tadi ada piala presiden kan dan lain-lain. Nah, jadi memang sekarang mungkin udah lebih mudah kali ya Fer, kalau bisa dibilang untuk meyakinkan para orang tua. Nah, bagaimana nih bahwa anak yang suka main game belum tentu semuanya impactnya negatif. Tapi tetap aja nih kayaknya butuh dukungan juga kan Fer dari orang tua untuk saling support, misalnya kalau memang ternyata anaknya punya peminatan atau bakat ke arah tadi ya kan. Nah, kalau konsep misalnya game tadi itu Fer, sebenarnya peluang-peluang apa aja sih selain seorang menjadi streamer? Apakah ada yang lain lagi sih sebenarnya? Ya kalau selain streamers, kalau game ya sebenarnya kan game ini kan jatuhnya masuknya ke ranah olahraga kan, ke sport olahraga, yang pasti masuknya ke sana, jadi kayak ke arah e-sport. Jadi kan sekarang dari misalnya e-sport, game misalnya kan, game itu kan ada banyak lagi nih. Ada misalnya kayak yang paling sering sekarang jenisnya banyak kan. Kayak yang paling sering sekarang kalau buat mobile kan kayak PUBG Mobile, terus Mobile Legends, Free Fire. Terus kalau yang di PC itu kan yang di PC banyak lah, dari mulai Counter Strike sampai Dota. Dota yang hadiahnya masih paling tertinggi kan sampai sekarang. Benar. Masih tidak ada yang bisa ngalahkan. Sebenarnya arahnya ke situ sih. Jadi jatuhnya kayak kita jadi kayak atlet lah Pak ya. Jadi atlet ya. Jatuhnya masuknya ke situ. Terus konten kreator juga kan kita bisa upload video di YouTube, bisa bisa di monetize, bisa juga dapat ini kan, dapat hasil lah dari situ. Di situ sih Pak celah-celahnya yang mungkin tersedia sekarang lah. Nggak menutup kemungkinan juga banyak endorse kali ya. Endorse misalnya produk-produk yang berbau mouse, pasti itu, pasti Pak, monitor dan lain-lain handphone dan lain-lain ya. Pasti punya nama dulu.
Nah benar, tapi tadi ya butuh kerja keras ya maksudnya, nggak hanya tiba-tiba langsung ini. Nah kemudian kalau misalnya tuh bicara nih tentang streamer misalnya kan, sebenarnya banyak nggak sih platform-platform selain Facebook gitu yang menyediakan media untuk anak-anak muda untuk dia berkreasi atau berinovasi? Kalau buat sekarang ya, buat sekarang platform yang sebenarnya ada perbedaan gitu kan, ada perbedaan ini di dunia streaming. Kalau kayak saya gini kan, kita dikontraknya di partner. Oh, jadi partner ya? Ya, okay. Jadi partner. Jadi kita tuh ada pemasukan tetap tiap bulan. Oh, iya. Karena kita sebagai contoh lah gitu kan, digaji. Yes. Terus sebenarnya kan pemasukannya itu diambil dari kayak kalau di Facebook kita ada yang namanya Stars. Oh. Stars itu kayak donasi. Oh, Stars donasi. Ya, donasi. Jadi orang top up misalnya berapa, terus kasih bintang. Dikasih bintang. Nyawer lah ya. Nyawer di situ. Terus ada fan subscription itu kan yang penggemar pendukung. Terus dari monetize-nya juga ada. Okay. Sebenarnya program partner itu dibuat kan ya buat narik orang-orang streaming di Facebook. Nah nanti sebenarnya nanti kita dituntut buat mandiri dari itu, dari monetize, dari stars itu kan, sama dari pendukung tadi. Situ sih Pak sebenarnya. Sama jadi jatuhnya tuh sama kayak di YouTube. Di YouTube juga kan nggak ada program partner di situ kan. Benar. Jadi mereka udah mandiri dari AdSense kan, kalau di situ kan namanya kan, dari monetize juga. Jadi peluangnya sendiri untuk income tuh sebenarnya banyak ya. Banyak. Dari game tuh ya hanya cuma satu aja ya. Tapi mungkin kalau motivasi Ferry sendiri sebenarnya apakah memang melakukan ini tuh karena pundi-pundi tadi atau memang gue seneng aja nih, hobi, masalah ditonton nggak ditonton, duit ya enjoy aja, atau karena lebih ke arah sana sebenarnya? Awalnya sih kalau buat main game ya karena emang senang Pak. Karena emang senang main gitu kan, cuma karena yang tadi kan di segmen sebelumnya kan karena ada yang harus ditunjukkan ya, jadinya pengen gitu nyoba kan, jadi mikirnya kayak kok orang bisa kita enggak gitu kan. Oh iya, jadi sebagai ajang pembuktian ya. Betul. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hati itu ya cuman senang aja. Iya, emang udah fun main. Dulu memang enggak ada dapat apa-apa pun kok habiskan duit malah ngabiskan duit. Nah, oke, kalau konsep seperti itu, nah mungkin bisa nih bagi-bagi tips nih Fer, bagi teman-teman atau anak-anak muda yang lain yang memang sekarang dalam posisi suka main game atau hobi main game, tapi mungkin pemikirannya mungkin seperti Ferry dulu nih. Nah, kalau di zaman sekarang kan ada tadi wadah-wadah yang bisa memberikan feedback manfaat positif juga nih sebenarnya buat para pelaku. Nah, mungkin ada nggak tips trik yang bisa dibagi lah buat teman-teman pemula untuk ya berjalan di alur yang benar dalam game gitu, seperti itu. Sebenarnya kan tergantung dulu nih. Dia main karena mau senang atau emang mau diseriusin gitu kan. Nah, kalau sekedar buat fun, buat senang, buat menghilangkan jenuh atau waktu kosong, yang penting jangan sampai lupa sama tugas, mungkin ada pekerjaannya. Jangan gitu lupa kan. Waktu lah ya. Jangan lupa waktu. Itu teman-teman. Harus tahu misalnya ya, kalau yang nganggap game itu cuma hiburan ya. Kalau yang nganggap game cuma hiburan tuh ya intinya ada kontrol diri lah ya. Bisa kontrol. Pokoknya tugas utamanya selesai baru main gitu. Kadang-kadang tuh kan kayak saya punya teman-teman main tuh kayak yang udah kerja segala macam sampai karena main sampai pagi sampai besoknya lalu enggak kerja kan, kesiangan. Benar. Nah, kalau yang buat kayak saya yang memang benar-benar udah niat menggeluti di bidang ini, anggapnya sebagai profesi lah ya, bekerja profesional. Tipsnya nih. Apa? Saya bingung nih. Butuh apa nih teman-teman untuk pemula tuh biar bisa menjalani misalnya profesinya. Mutusan saya mau jadi live streamer deh. Nah, apa nih misalnya tips-tips yang udah Ferry jalani sekarang untuk mencapai di posisi seperti sekarang? Tapi jujur ya Pak nih, saya mulai kesini saya kerja dulu Pak sambilan gitu, karena
saya pengen bilang kayak gini ya. Orientasi streaming tuh jangan duit. Orientasi streaming jangan duit. Orientasi streaming jangan duit, tapi pasti nanti ada pertanyaan kan, lah terus nanti dapat duit dari mana? Nah, waktu saya mulai waktu itu, mungkin Bapak juga ingat dulu saya jadi tukang servis kan? Nah, dari situ saya membiayai, saya beli sedikit-sedikit, mungkin saya beli mic. Wih, keren ya. Nah, dari situ Pak, maksudnya apa ya? Ngumpulin modal gitu ya? Ya, ngumpulin modal, apa ya? Memang niatnya ke sana. Yang pasti betul. Pas saat kita mulai streaming, orientasinya itu jangan uang. Kalau kita orientasinya uang, karena saya udah banyak ngelihat orang yang saya baru mulai streaming, orientasinya uang, mereka pasti berhenti. Makanya motivasinya karena passionnya bukan di situ. Iya, passionnya bukan di situ. Mereka cuma mau dapatkan pundi-pundi rupiah dari situ kan. Saya orientasi memang waktu itu enggak duit, tapi saya karena pembuktian saya barengin sambil kerja gitu kan. Benar. Jadi saya enggak berpangku tangan. Iya, jadi memang mencapai tujuan itu tapi dengan usaha yang keras. Iya. Saya takutnya nanti saya bilang orientasinya jangan uang, jadi pada main terus nggak kerja gitu kan. Takutnya nanti ada yang mikir kayak gitu. Benar. Saya mikir waktu itu orientasinya nggak uang, tapi saya tetap barengin sambil kerja karena saya tahu orang tua nggak ada ngasih apa-apa gitu kan, nggak ada support sama sekali. Ya yang bisa saya lakukan waktu itu servis waktu itu laptop sama handphone. Ya udah saya lakukan barengan. Kumpul duit. Jadi siang sampai sampai jam 6, jam 8 malam saya servis. Nah, saya mulai streaming itu. Jadwalnya malam. Tengah malam pas kebetulan kalau Kanpai udah tutup gitu kan, Kanpai tutup. Baru saya bisa streaming. Karena kalau pas Kanpai buka kan enggak mungkin saya streaming, Pak kan. Internet kan dipakai sama pelanggan kan. Jadi memang di balik orientasinya bukan duit tadi, tapi memang ada usaha ya untuk mewujudkan nyicil beli peralatan-peralatan. Karena memang secara kemampuan juga kan harus kita penuhi itu modal awal, misalnya kalau main game pakai handphone, mumpuni dan lain-lain. Jadi keren juga tuh. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa yang penting teman-teman kalau mau mulai streaming itu bahwa orientasinya jangan duit dulu, tapi memang keseriusan, kesungguhan. Karena banyak orang yang tadi Ferry bilang di balik itu orientasi duit akhirnya nggak jadi apa-apa juga ya. Sama sih sebenarnya semua pekerjaan juga kalau kita jalanin dengan tulus, dengan ikhlas, kayaknya duit bisa ngejar sendiri deh. Iya kan? Yang penting sanggup bertahan dengan konsistensi. Kan? Kayak saya kemarin 2017, terus diterimanya 2018. Itu kan 1 tahun. Iya benar. 1 tahun. Banyak yang waktu itu saya mulai 2017, jadi kan punya istilahnya kawan-kawan yang sama-sama berkembang lah. Iya. Itu di pertengahan tahun mereka udah berhenti karena udah pikir udah tidak mungkin gitu kan. Tapi saya masih tetap saya lanjutkan sambil saya kerja yang saya mampu gitu ya. Istilahnya saya bisa hidup dulu, bisa sambil nyicil dikit. Yakin lah pokoknya Pak. Itu yang penting tuh, yakin pasti kejadian. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang Pak Munion berapa sekarang follower di Facebook udah 200.000. Waduh, 200.000 itu manusia semua tuh ya? Manusia Pak. Manusia semua. Waduh, 200.000 orang tuh. Kalau pengguna pelanggan ya atau fans namanya pendukung. Pendukung itu banyak juga ya Pak. Lumayan. Itu kan mereka pernah bayar kan Pak. Bayar tiap bulan. Jadi pendukung Pak Munion itu harus bayar Pak. Waduh, ini lama-lama bisa bikin partai dapat pendukung nih. Waduh, keren banget ini. Jadi berarti sekarang menjalani sebagai streamer tuh udah berapa lama nih? Dari 2018 ya? November 2018. Hampir 2 tahun berarti. Hampir 2 tahun Pak. Hampir 2 tahun. Wah, sangat beruntung lah. Facebook gaming punya Pak Munion. Kemudian kalau sekarang main game yang apa jenisnya nih kalau sekarang? Tren sekarang kalau Pak Munion masih di game awal Mobile Legends gitu kan. Cuma kebetulan minggu-minggu ini lagi seneng main ini Dead by Daylight, DBD kan. Capek kan kalau kita main DBD. Bukan demam berdarah ya. Dead by Daylight. Soalnya kalau main di mobile kan capek, nunduk segala macam. Kalau di PC kan kita udah biasa megang sama keyboard gitu kan. Jadi seru juga gamenya. Jadi sekarang kalau bosan selang-seling lah. Ya, selang-seling lah Pak. Selang-seling. Wah, menarik obrolan kita bersama Pak Munion ternyata memang banyak hal yang manfaat yang bisa kita lihat dari sosok Pak Munion. Jadi dari cara pola pikir Pak Munion yang memang punya konsistensi yang cukup bagus, kemudian fokus dan memang Pak Munion yakin, yang paling penting adalah yakin dengan apa yang mau kita capai
Insya Allah nanti ketika kita berhasil mencapai itu, kita akan melihat ke belakang, wah ternyata waktu secepat itu. Walaupun prosesnya tadi cukup lama, setahun. Menunggu setahun tuh nggak akan semua orang bertahan dengan kondisi. Nah, jadi sejarah Pak Munian juga awalnya nggak langsung jadi streamer, tapi tukang servis laptop atau tukang servis HP. Wah, kalau ada orang tukang bubur naik haji, nah ini udah tukang servis jadi streamer. Wah, luar biasa nih cerita kita pada kesempatan kali ini. Mungkin pesan terakhir, kayak udah mau pergi kemana gitu. Maksudnya pesan-pesan nih, closing statement buat teman-teman semua yang ingin sekarang, atau ada yang mungkin sekarang lagi menggeluti menjadi seorang streamer, atau belum seorang streamer tapi ingin jadi seorang streamer, atau bahkan yang sudah menjadi seorang streamer tapi lagi bergelut dengan bagaimana nih cara mempertahankan posisi streamer yang baik. Nah, boleh deh sharing-sharing aja ke teman-teman. Kalau buat yang baru mau nih, baru mau pesan-pesan dan banyak ini aja sih Pak, banyak belajar dan belajar itu ndak harus dari kampus, ndak harus dari sekolah, dan ndak harus nanya orang. Karena selama yang saya alami sekarang kan sudah setahun lebih, itu banyak orang yang nanya. Sedangkan saya mulai itu, saya tidak ada dari background streaming sebelumnya. Saya cuma modal, saya punya handphone pintar waktu itu kan, saya punya Android, saya punya laptop, dan ada internet. Nggak mungkin zaman sekarang orang nggak ada yang punya semua itu kan. Nah, tinggal googling. Misalnya nggak ada tutorial bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena paling banyak tutorial itu kan bahasa Inggris. Ada Google Translate. Saya juga TOEFL 3 kali ngulang Pak. 3 kali ngulang. Saya 10 kali ngulang. Itu pun nggak lulus. Kan ini pelatihan. Jadi kalau buat yang baru belajar, jangan jangan mudah menyerah kali ya. Bukan menyerah sih Pak, mereka tuh kayak nunggu, misalnya kayak nanya sampai kayak nge-spam saya tiap hari kayak gitu, nanya gimana Bang, gimana. Ya kalau saya ada waktu mungkin saya balas. Tapi kan kalau misalnya ini karena udah saking banyak terus pertanyaan berulang-ulang, sama juga. Saya tuh cuma kadang-kadang kesel kayak dulu saya enggak kayak gitu loh. Enggak harus nanya sama yang usaha dulu ya. Saya usaha nyari sendiri dulu. Benar. Dan akhirnya juga bisa gitu kan, kayak gitu sih sebenarnya Pak. Kalau buat yang penting belajar, karena media belajar sekarang udah banyak kan, enggak harus ada gurunya gitu, mungkin kita bisa belajar sendiri. Mungkin karena ini kali Fer, ingat pepatah dulu, malu bertanya saat di jalan, ada nanya mulu tuh. Padahal pepatahnya kayaknya sekarang udah nggak berlaku, ada GPS sekarang tuh ya. Dengan GPS yang sama sekarang Pak Munian memulainya dengan Google ya kan. Nah, bisa aja teman-teman semua yang baru mulai, jangan banyak nanya deh ya kan. Karena juga mungkin orang yang ditanya itu dilayani nggak 1-2 orang, ribuan. Karena dia terlalu bergantung sama, misalnya dia tadi karena terlalu pengen berharap ada guru, jadi mereka nggak bergerak. Kan, jadi kayak nunggu balasan misalnya saya balas seminggu sekali. Ya seminggu itu dia enggak ada pergerakan sama sekali kan. Nah, gitu. Jadi enggak ada pergerakan ya, enggak ada inisiasi ya. Enggak ada inisiatif sama sekali. Jadi kalau main Dota enggak ada inisiator susah ya kan. Enggak nyerang-nyerang, carry-nya jago ya enggak nyerang benar-benar. Oke, itu yang bagi yang mau mulai. Kalau yang sudah mulai tapi masih stagnan misalnya. Inovasi. Belajar sama yang sekreatif mungkin lihat streamer lain yang ramai, kita bisa belajar loh kenapa dia bisa ramai gitu kan, kita pelajari ya, kita implementasikan lah, mungkin cocok gitu kan. Karena buat narik penonton tuh memang sulit, apalagi kayak sekarang saingan udah banyak gitu kan, udah banyak sekali pilihan untuk menonton streamer tuh banyak ya. Jadi kalau bisa sih memang unik ya, itu juga unik. Jadi orang ingat kita tuh siapa. Kalau Pak Munian sendiri uniknya apa nih? Menurut Pak Munian, tapi yang tahu teman-teman, ntar tulis saja komennya di bawah. Iya kan, karena ntar nonton di Facebooknya Pak Munian ya kan, nah lihat tuh. Nah, tapi Pak Munian juga kayaknya sering giveaway kan, lumayan tuh. Jadi sambil nonton dapat ilmu, dapat hiburan, dapat duit atau dapat penghasilan juga dari giveaway Pak Munian. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Terima kasih sudah berkenan menghabiskan
waktunya menonton kegilaan kita ini, ya kan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di lain waktu. Terima kasih Pak Munian udah mau bincang-bincang sama kita. Semoga apa yang disampaikan Pak Munian memberi inspirasi buat teman-teman semua dan bermanfaat buat semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari obrolan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.